guys, welcome back to my channel. So, kali ini kita akan masak ikan asam padeh khas Padang. Nah, lanjut langsung ke bahan-bahannya. Yang pertama, di sini kita perlu menyediakan ikan tenggiri. Di sini saya pakai 2 potong ikan tenggiri. Lalu untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kemiri, jahe, kunyit, lengkuas, dan ada daun salam, ada juga daun jeruk dan serai. Untuk bumbu tambahannya di sini saya menggunakan asam kandis, ada garam dan juga penyedap rasa. Di sini juga kita menggunakan yang pastinya air. Oke, ini bahan-bahannya. Mari kita bikin ikan asam padeh khas Padang. Pertama-tama, di sini saya mau menghaluskan bumbu-bumbunya. Yaitu ada bawang merah yang saya haluskan, ada bawang putih, lalu di sini jahe dan kunyitnya juga saya haluskan. Ada kemiri yang sudah disangrai, dan juga cabai merah keriting. Nah, ini cabai merah keritingnya saya potek-potek dulu biar lebih mudah atau lebih cepat halus. Nah, di sini sudah masuk semua yang mau dihaluskan. Lalu saya tambahkan sedikit air, sedikit aja, jangan terlalu banyak biar ini bisa muter si choppernya ini. Lanjut, sudah set, sudah dipasang, kita chopper. Nah, ini tuh di choppernya butuh waktu agak lebih lama kalau pakai chopper. Kalau kalian mempunyai blender, itu akan lebih cepat halusnya. Memang bedanya kalau pakai chopper itu memang agak lama ya untuk halusnya, karena kan dia tidak bisa terlalu halus seperti blender. Nah, seperti ini sudah cukup halus untuk bumbunya. Tuh ya, wah, ini warnanya cerah sekali. Oke, lanjut kita masak langsung asam padehnya. Nah, di sini saya siapin pan yang sudah dipanaskan. Ini langsung saya tuangkan bumbu halusnya tadi. Nah, ini saya tuangin semuanya. Ini walaupun untuk 2 potong ikan, tapi bumbunya lumayan banyak ya. Dan memang kalau saya pribadi untuk masak makanan Indonesia itu lebih suka kalau bumbunya itu lebih medok, tapi nggak terlalu kebanyakan juga gitu kan, karena kan tipikal makanan Indonesia itu agak bold, mesti bold ya bumbunya. Nah, di sini saya masukkan serai, lengkuas yang sudah dikeprek, daun salam dan daun jeruk. Nah, ini sudah mulai mendidih ya bumbu halusnya. Ini saya aduk-aduk, lalu saya tambahkan air. Tadi bekas bumbu halusnya saya masukin air, terus saya bilas gitu ya. Sayang kan masih ada bumbunya nempel-nempel. Nah, jadi untuk masakkan asam padeh ini tidak menggunakan minyak sama sekali. Jadi kalau yang suka less oil atau mengurangi minyak, nah ini cocok banget nih buat kalian yang lagi mengurangi konsumsi minyak berlebih. Oke, ini sudah mendidih ya si bumbu halusnya, dan airnya ini sudah mendidih. Nah, udah seperti ini. Sekarang saya mau masukkan asam kandisnya, dan itu asam khas dari Pulau Sumatera. Ini tuh asamnya tuh seger banget, bedanya sama asam Jawa. Rasa keasamannya tuh beda. Asam kandis tuh lebih seger, lebih fresh gitu loh asamnya.
Kalau asam Jawa kan asamnya agak-agak gurih gitu ya. Kalau maksudnya agak-agak asin dan gurih. Tapi kalau asam kadis ini lebih fresh, lebih menyegarkan. Berasa banget lah bedanya pokoknya asam kadis dan asam Jawa. Nah, di sini lalu saya tambahin penyedap dan garam. Langsung saya aduk lagi. Ini memang untuk proses pemasakan bumbunya dengan air itu memang cukup lama ya, karena kan kita harus pastikan bumbu halusnya itu benar-benar matang biar nanti nggak bau. Nah, ini sudah cukup matang, kita masukkan ikan tenggirinya. Di sini saya pakai 2 potong saja. Oke, ini saya nggak begitu terendam, tapi nggak apa-apa. Ini saya masak di sisi dulu. Nah, ini sudah cukup satu sisi. Ini mau saya balik biar matangnya merata. Tuh, sudah mulai matang nih. Karena memang untuk proses pemasakan ikan itu lebih cepat ya matangnya, proses pemasakannya lebih cepat daripada kita masak ayam atau daging sapi. Oke, ini tinggal didiamkan dengan api sedang, itu yang udah beluk-beluk gitu. Itu biar nanti bumbunya benar-benar meresap ke dalam si daging ikan tenggirinya. Nah, ini sudah selesai. Langsung di plating saja. Ini jangan terlalu lama juga ya masaknya, karena takutnya si ikan tenggirinya tuh hancur nanti dagingnya, karena memang soft banget. Ini saya plating, saya tata ikannya, terus tuang kuahnya. Aduh, ini tuh kelihatannya sih pedes ya, tapi ini tuh menurut saya sih tidak terlalu pedas karena hanya menggunakan cabai merah keriting. Tapi kalau misalkan kalian memang suka pedas, itu bisa ditambahin cabai rawit merah pada saat penggilingan bumbu halusnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian yang benar-benar nggak mau pedas sama sekali, itu bisa menggunakan cabai merah besar. Itu nanti dibuang bijinya, baru dihaluskan dengan bumbu yang lainnya. Nah, ini udah selesai, saya plating. Tinggal saya garnish deh ikan asam padehnya dengan daun jeruk biar fresh gitu ya, biar kontras ada warna hijau-hijaunya. Saya menggunakan daun jeruk, lalu saya kasih finishing touch-nya itu dengan bunga telang. Ini nggak tahu kenapa saya suka banget menggunakan bunga telang untuk garnish. Benar-benar kontras soalnya. Oke, jadi deh ikan asam padeh khas Padang ala Bonaventura. Nah, ini gampang banget, kalian bisa langsung recook di rumah. Dan semoga kalian suka dengan videonya. Thank you for watching. Bye bye.